Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hati, merenungkannya, dan menerapkan pengajaran dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari 4 ayat yang sudah kita baca ini, ada beberapa pembelajaran yang penting di tiap-tiap ayatnya. Pembelajaran dari ayat 7 memberikan kepada kita pengertian bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Memang Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dan tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata ini miliknya. Sejalan dengan hal itu, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjaga-jaga berada di sekitar kita, orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita tidak dibiarkannya berada di dalam kondisi situasi yang mencekam, mengerikan. Bisa jadi kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, orang-orang jahat, dan kita memang punya kerapuhan, kelemahan, keterbatasan, baik secara fisik maupun secara mental. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, Dia meluputkan kita dari hal-hal yang buruk, yang jahat, supaya kita tetap bersandar bergantung kepadanya. Pada ayat yang ke-8, pemazmur memberikan kepada kita bagaimana kehidupan orang percaya yang menikmati kebahagiaan atas perlindungan Tuhan itu. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apa yang kita mampu lakukan, apa yang mungkin kita bisa persiapkan, atau yang bisa kita usahakan. Kebaikan Tuhan melampaui segala sesuatu, bekerja di dalam segala sesuatu, dan memberikan kita kebahagiaan untuk kita menikmati perlindungan Tuhan. Ini seperti juga yang ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Berarti mengecap kebaikan Tuhan bukan sesuatu yang dapat mudah dimengerti. Mengecap kebaikan Tuhan berarti kita bukan hanya tahu, mengerti, tapi betul-betul mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana saya dan saudara bisa mengalami kebaikan Tuhan sampai kita terus mengingatnya? Tentunya situasi dan kondisi kita yang terpuruk, yang lemah, yang terbatas, yang terabaikan, dan sebagainya, membuat kita semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kalau ada orang membiarkan kita, mengabaikan kita, meremehkan kita, melecehkan kita, ingatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan dapat mendatangkan hal-hal yang baik yang tak terduga, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, yang mungkin yang tidak pernah kita rencanakan, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Ini menggambarkan bagaimana pengalaman indrawi pun menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan tidak terbantahkan dalam diri orang-orang percaya. Dan di sanalah kita berbahagia, diberkati, disertai oleh Tuhan.
Pembelajaran berikutnya pada ayat 9 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini memberikan kepada kita semangat untuk menjalani kehidupan. Memang kita bukan orang yang kaya raya, yang limpah ruah, yang punya apapun yang bisa kita dapat peroleh. Kita diberikan oleh Tuhan sehari untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi kita bisa melewatinya karena kita tahu Tuhan mencukupkan segala yang kita perlukan. Bukan dicukupkan segala yang kita mau, tapi yang kita perlukan. Dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan, sehingga kita tidak kekurangan, dimulai dari sikap hati yang takut akan Tuhan. Mengapa bisa? Karena kita orang-orang yang dibenarkan dan terus-menerus dikuduskan. Di sini pemazmur menuntun kita sebagai pembaca kitab ini untuk kita terus menyadari betapa miskinnya kita. Seperti yang Tuhan katakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya, kita selalu membutuhkan Tuhan, bukan sebaliknya. Kita selalu bergantung bersandar kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Dan di sanalah kita bersyukur dan bersukacita. Pembelajaran yang keempat dari ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa memang Tuhan memberikan kepada kita kecukupan. Dan kecukupan itu bukan untuk kita kaya raya, berlimpah ruah, dan tidak perlu lagi berkarya atau bekerja. Tidak demikian. Kita tidak berkekurangan karena memang Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang memberikan itu. Mengapa? Karena kalau tidak Tuhan yang mencukupkan, apapun yang kita cari, seperti singa-singa muda yang terus mencari mangsa, menerkam, mencari korban untuk dimakan, kita tidaklah demikian. Kita bukan mencari korban, mencari mangsa. Kita orang-orang yang mencari Tuhan. Berarti kita mendapatkan hikmat, bijaksana, kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Mencari Tuhan bukan seperti kita mencari benda, materi, uang, atau apapun. Mengapa kita punya tuntunan dari Tuhan untuk mencari Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita, menemukan kita, membawa kita kembali kepadanya. Jadi artinya orang-orang yang mencari Tuhan itu menggambarkan bahwa saya, saudara, tidak bisa menikmati kecukupan kalau tidak terlebih dahulu Tuhan sebagai pusat perhatian, fokus di dalam segala sesuatu, dan prioritas di dalam tindakan apapun. Dengan kata lain, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita perhatikan bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai orang-orang percaya tahu benar bahwa kalau kita mencari Tuhan, kita tidak akan sia-sia hidupnya. Itu sebabnya kalau kita di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Kita akan mendapatkan kebaikan, baik itu keindahannya, keramahannya, dan kemurahan hatinya yang memelihara hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita menyadari bahwa kehidupan kita yang takut akan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang terus-menerus membenci dosa, menjalankan hidup kudus, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, dan menuntun kita untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Artinya tidak akan berkekurangan, itu memberikan gambaran supaya kita benar-benar tidak mengeluh kalau ada kekurangan secara fisik, tetapi terus mendapatkan anugerah yang cukup untuk menyokong kehidupan spiritual kita. Sekaligus kita bisa tahu bahwa yang kita butuhkan
bukan hanya makanan, minuman secara fisik, tetapi anugerah khusus yang memuaskan hati untuk kita bisa menikmati kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya kita sekali lagi bersyukur perlindungan Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan, dan kecukupan yang Tuhan nyatakan untuk kita. Kita selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya, saudara, menyadari atau tidak, Tuhan tetap memelihara hidup orang-orang yang takut akan Dia. Tidak kekurangan suatu pun yang baik atas kita. Artinya yang kita butuhkan hal-hal yang baik, dan Tuhan akan memberikan kecukupan akan hal tersebut. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.